Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Clarita Imuri. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai transformasi struktur. Untuk yang pertama, apa yang dimaksud transformasi struktural? Pengertian transformasi struktural. Transformasi struktural merupakan suatu proses yang terjadi pada masa transisi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Transformasi struktural berarti suatu proses perubahan struktur perekonomian dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern, yang didominasi oleh sektor-sektor non-primer, khususnya industri, manufaktur, atau jasa. Proses perubahan struktur ekonomi terkadang diartikan sebagai proses industrialisasi. Tahapan ini diwujudkan secara historis melalui kenaikan kontribusi sektor industri manufaktur dalam permintaan konsumen. Total produk domestik regional bruto atau yang disebut dengan PDRB, ekspor dan kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi mempunyai unsur-unsur pokok dan sifat sebagai berikut. Yang pertama, suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Kedua, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Ketiga, peningkatan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang. Keempat, perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang, misalnya ekonomi politik, hukum, sosial, dan budaya. Selanjutnya, akumulasi. Akumulasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai pengumpulan, penghimpunan, atau tambahan periodik suatu dana dari bunga atau tambahan lain pada tambahan laba neto pada laba yang ditahan. Akumulasi dalam bidang ekonomi adalah tambahan dana dari bunga atau sumber lain pada suatu total pokok secara terus-menerus, sehingga akan menghasilkan output atau pendapatan yang lebih banyak di kemudian hari. Sedangkan secara umum, akumulasi bermakna mengumpulkan atau menghimpun sesuatu dengan tujuan yang sama, yaitu mendapatkan hasil yang lebih besar di kemudian hari. Rumus akumulasi yaitu akumulasi sama dengan X plus EI means EX. X sama dengan jumlah kendaraan yang sudah ada, EI sama dengan jumlah kendaraan yang masuk areal parkir. EX jumlah kendaraan yang keluar areal parkir. Selanjutnya, alokasi. Alokasi adalah penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat atau penjatahan. Alokasi juga dapat diartikan penentuan banyaknya uang atau biaya yang disediakan untuk suatu keperluan. Alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah, termasuk dalam pengertian tersebut dalam jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran. Demografi. Demografi berasal dari kata demos yang berarti penduduk dan grafein yang berarti gambaran. Jadi, demografi adalah ilmu yang mempelajari penduduk atau manusia terutama tentang kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk yang terjadi. Demografis juga menawarkan informasi mengenai wawasan berharga tentang bagaimana populasi diorganisasikan, ukuran, serta komposisinya. Selain itu, demografis juga dapat memainkan dalam ekonomi. Selain itu, demografi juga dibangun pemerintah untuk membagi sumber daya, menyusun daerah pemilihan, merencanakan inisiatif kebijakan, dan lain sebagainya. Selain itu, demografi juga bisa digunakan untuk mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dan berbagai macam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, demografi menjelaskan pertumbuhan masa lalu dan memprediksi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Selanjutnya, struktur tenaga kerjaan. Struktur ketenaga kerjaan adalah indikator yang membagi populasi penduduk berdasarkan status kerja, menganggur, mengurus rumah tangga, belajar, dan melakukan kegiatan lainnya.
Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan. Tujuan dari tenaga kerja yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Selanjutnya, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Distribusi pendapatan dapat dikatakan adil apabila tidak terjadi ketimpangan di masyarakat. Sayangnya, kenyataan saat ini menunjukkan hal sebaliknya. Dilihat dari distribusi pendapatan secara nasional, masih ada kesenjangan antara masyarakat sehingga pemerintah terus berupaya mengatasinya. Misalnya dengan memberikan bantuan langsung tunai, peningkatan keterampilan atau skill, dan dibukanya lapangan kerja agar semua kalangan bisa mendapat penghidupan yang layak. Selanjutnya pengangguran. Secara umum, pengertian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Pengertian lainnya, pengangguran adalah sebutan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Umumnya penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan lapangan kerja yang terjadi dengan laju pertumbuhan penduduk. Artinya, jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja, sehingga menyebabkan beberapa orang tidak mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, kebijakan untuk mengatasinya. Umumnya, penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan lapangan kerja yang tersedia dengan laju pertumbuhan penduduk. Artinya, jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja, sehingga menyebabkan beberapa orang tidak mendapatkan pekerjaan. Kedua, menggiatkan penyelenggaraan job fair dan magang melalui kerjasama kampus dengan perusahaan supaya info lowongan kerja bisa tersebar luas. Ketiga, mengurangi urbanisasi guna mengurangi angka pengangguran di kota besar dan agar penyebaran tenaga kerja seimbang. Dan yang terakhir, memperluas lapangan kerja dengan cara menggiatkan program padat karya, mendorong ekspor, dan sebagainya. Itulah penjelasan mengenai struktural. Kurang lebihnya mohon maaf, saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.